bahagia. Perkenalkan, nama saya Filia Meganur Aini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Taman Siswa Yogyakarta. Pada video kali ini, Filia akan membahas tentang materi pembelajaran IPA, yaitu tentang perubahan wujud benda. Oke, langsung saja kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan wujud benda ya anak-anak. Nah, wujud benda itu sendiri ada 3, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, ketiga wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu sendiri apa sih? Oke, kita bahas ya. Nah, perubahan wujud benda merupakan suatu proses berubahnya wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lainnya. Perubahan wujud benda ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Kalor itu sendiri merupakan perubahan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perubahan wujud benda terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa benda tersebut yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Semisal, air untuk menjadi padat harus mencapai titik bekunya dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Seperti itu. Oke. Langsung saja. Nah, kita memasuki pada bagian jenis-jenis perubahan wujud benda. Nah, pada perubahan wujud benda itu sendiri ada 6 ya anak-anak. Perubahan wujud benda itu yang pertama ada membeku, kemudian mencair, kemudian menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke. Nah, adapun perubahan wujud yang terjadi karena melepas panas yaitu ada 3, membeku, mengembun, dan mengkristal. Dan adapun perubahan wujud yang terjadi karena menerima panas yaitu ada mencair, menguap, dan menyublim. Untuk lebih lanjutnya agar anak-anak dapat jelas, kita bahas satu persatu ya dari ke-6 perubahan wujud benda itu. Yang pertama ada membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, perubahan wujud benda membeku dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. Seperti itu ada air gelas mineral yang tadinya dalam bentuk air tapi setelah dimasukkan ke dalam freezer akan terjadi perubahan wujud benda menjadi membeku. Kemudian contoh keduanya yaitu lilin. Lilin yang dipanaskan atau yang dinyalakan akan meleleh. Untuk selanjutnya ada perubahan wujud benda mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, es batu yang diletakkan dalam suhu ruangan yang terbuka akan berubah wujudnya menjadi cair. Kemudian mentega yang dipanaskan juga akan mencair. Kemudian jika anak-anak beli es krim itu lama-kelamaan kalau tidak segera dihabiskan akan meleleh. Itu juga termasuk perubahan wujud benda mencair. Kemudian perubahan wujud menguap yaitu merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat akan memerlukan energi panas. Adapun contohnya yaitu seperti kita saat menjemur pakaian di bawah sinar terik matahari, lama-kelamaan pakaian yang basah
basah oleh air akan menjadi kering. Nah, proses tersebut dinamakan menguap. Air itu menguap saat terkena panas. Kemudian saat kita memasak air itu akan menguap juga. Kemudian parfum yang kita semprotkan pada tubuh, pada pakaian itu juga terjadi penguapan. Kemudian bensin, jika kita tidak menutupnya, lama-lama akan habis sendiri bensinnya, karena bensin juga mendapati perubahan wujud benda menguap. Selanjutnya, perubahan wujud benda mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas juga. Ada pun contohnya, yaitu seperti ketika saat kita bangun pagi hari di lapangan atau di pohon, di rerumputan, pasti akan kita melihat bintik-bintik yang menempel pada tumbuhan. Terus jalan padahal nggak hujan, tapi ada beberapa tempat yang menjadi basah. Nah, itu merupakan contoh mengembun, suatu peristiwa mengembun. Kemudian ketika kita minum air es yang di gelas, terus di luar gelas maksud saya, di luar gelas itu ada uap air, nah itu yang namanya mengembun. Kemudian misal kaca mobil yang setelah hujan deras, nanti dari dalam itu akan kita mendapati samar-samar seperti gambarnya yang ada di PPT seperti itu juga yang namanya perubahan wujud benda mengembun. Selanjutnya, menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapur barus. Ketika ibu dari anak-anak membeli kapur barus yang diletakkan di lemari, lama-lama kapur barus yang berbentuk padat itu lama-kelamaan akan habis. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi pada kapur barus itu merupakan perubahan wujud benda menyublim. Nah, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu ada mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya seperti hujan salju. Salju merupakan perubahan wujud benda mengkristal. Kemudian bunga es yang terdapat pada freezer itu juga merupakan perubahan wujud mengkristal. Nah, agar lebih mudah untuk memahami perubahan wujud yang telah Ibu jelaskan, anak-anak dapat memperhatikan segitiga perubahan wujud benda yang Ibu tampilkan sekarang. Dari segitiga perubahan wujud benda ini, dalam anak panah berwarna merah itu menandakan perubahan wujud benda yang memerlukan kalor atau panas. Sedangkan yang anak panah berwarna kuning itu merupakan perubahan wujud benda yang melepas kalor atau panas. Oke, mungkin ini saja materi perubahan wujud benda yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dan siapapun yang melihat video ini dapat lebih mudah memahami materi perubahan wujud benda ya. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian, Ibu minta maaf. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.